5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini mari kita buka dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Alaniyatul Qabul Al-Fatihah. Baik, selanjutnya sebelum materi pembelajaran pada hari ini kita mulai, terlebih dahulu alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri kepada kalian semua. Perkenalkan, nama saya Amin Farih, NIM 1221001, alamat Desa Jotmoro, Kecamatan Wodarijeksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Tempat tanggal lahir Pati 22 Mei 2003. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang saya harapkan kepada kalian semua yaitu para siswa-siswi kelas 6 MI Tarbiyatul Ulum dalam mempelajari tematik tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Pembelajaran pertama ialah sebagai berikut. Saya berharap kepada kalian semua supaya benar-benar menyimak materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Supaya apa? Supaya kalian mengetahui materi yang telah saya sampaikan nantinya. Untuk itu saya juga berharap kepada kalian semua agar aktif memiliki sikap sopan santun, pandai dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Selanjutnya agar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, untuk itu simaklah materi yang akan saya sampaikan berikut ini dengan seksama. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Mari kita simak materi sebagai berikut. Anak-anak, mari kita simak dengan seksama. Coba kalian amati apa saja yang terdapat di dalam gambar tersebut. Ya, betul. Terdapat manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Mari kita simak dengan seksama. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwasanya tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya, mari kita simak materi sebagai berikut. Yang pertama, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Yang kedua, manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh agar tubuh kita menjadi sehat. Selanjutnya, sumber oksigen untuk bernapas. Karena itu tumbuhan sendiri ialah sebagai penghasil oksigen. Selanjutnya, sebagai pengikat air tanah. Karena tumbuhan atau pohon itu ialah sebagai pengikat air tanah yang dapat kita gunakan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, seperti halnya makan, minum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di muka bumi ini. Jadi kalau terdapat banyak pohon atau tumbuhan, itu otomatis udara di sekitarnya akan terasa lebih sejuk. Pemandangan yang kita lihat menjadi lebih indah dan seterusnya. Yang ketiga ialah manfaat tumbuhan bagi hewan, yaitu sebagai sumber energi bagi hewan, yaitu sebagai sumber makanan untuk hewan. Yang keempat ialah tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Yang kelima, tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Seperti hanya proses fotosintesis yang kalian sudah pelajari sebelumnya, yaitu di mana tumbuhan itu bisa mengolah makanan yang dibutuhkan
dirinya sendiri serta sebagai penghasil oksigen bagi kehidupan di sekitarnya. Nomor 6. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, di sini perlu kalian ketahui, pada saat ini bumi kita sudah berkurang populasi kehidupan pohonnya, adik-adik. Maka untuk mengatasi hal tersebut digalakkan gerakan penanaman 1000 pohon. Hal tersebut berfungsi agar tetap ada cadangan oksigennya dan juga sebagai sumber cadangan makanan kita sebagai kebutuhan kehidupan di muka bumi ini. Maka jangan sampai rusak dan punah pohon-pohon di muka bumi ini, dan patut kita lestarikan. Jangan sampai kita melakukan penebangan tumbuhan secara liar atau sembarangan, karena itu dampaknya sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Ayo membaca. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, itu ingin belajar lebih lanjut mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermatilah kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja, melainkan Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut ini adalah laporan pengamatan Edo. Selanjutnya, mari kita simak materi sebagai berikut ini. Nah, di sini akan timbul pertanyaan. Bagaimana jagung berkembang biak? Tentunya perlu kalian ketahui, jika kita lihat dari gambarnya, jagung itu berkembang biak bermulai dari bijinya. Selanjutnya, perlu kalian ketahui, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di negara Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Bukan hanya nasi saja di sini yang bisa dijadikan makanan sebagai sumber karbohidrat. Selanjutnya, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupaskan, memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung
dari hasil panennya. Ada yang dijual di pasar untuk dijadikan makanan pokok yang biasanya pernah kita beli. Selanjutnya, biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Ini karya Nuni. Nah, selanjutnya itu senang sekali. Ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Itu juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Selanjutnya, mari kita simak materi sebagai berikut ini. Bacalah dengan seksama. Tulis ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu saya akan mencocokkannya bersama-sama ya. Betul sekali. Jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, perkembangbiakan jagung dengan biji. Yang ketiga ialah bunga jagung. Yang keempat, perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Yang kelima, pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Itu ialah soal latihan tadi yang perlu kalian ketahui. Nah, setelah itu kita simak materi berikut ini. Ayo mengamati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada jagung akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan jagung. Ini adalah materi yang perlu kalian ketahui dan garis bawahi. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Yang pertama ialah mahkota, selanjutnya benang sari, yang ketiga kelopak, yang keempat dasar bunga, yang kelima tangkai bunga, dan selanjutnya bakal biji, selanjutnya lagi tangkai putik, selanjutnya kepala putik, selanjutnya tangkai sari, dan yang terakhir kepala sari. Yang pertama, perkembangbiakan generatif, yaitu secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari dari kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, yaitu sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Yang kelima, hasil dari perbuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Yang ketujuh, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Yang kedelapan, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Selanjutnya, coba bayangkan, seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Tentunya bisa menyebabkan makhluk di muka bumi ini tidak bisa bernafas dan tidak bisa mencari makanan untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan berakhirlah kehidupan di muka bumi ini. Baik, bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga
kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Itu ialah gambaran dari bunga kembang sepatu. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor Champa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, itu tadi pertemuan terakhir materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, jadi kesimpulannya secara mendetail atau ringkas ialah manusia, hewan, dan tumbuhan ialah merupakan suatu ekosistem yang saling membutuhkan satu sama lain, dimana seperti yang saya jelaskan tadi, tumbuhan atau pohon ialah sebagai penghasil oksigen dan juga sebagai sumber cadangan makanan untuk kebutuhan manusia dan hewan. Jika tiada tumbuhan di muka bumi ini, maka bumi kita akan terlihat gersang dan tandus, dan seterusnya. Selanjutnya, baik anak-anak, bagaimana pesan dan kesan kalian setelah mempelajari materi tersebut? Ya, benar sekali. Sebagai tambahannya, wawasan serta keilmuan bagi materi tentang tumbuhan yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan makhluk di sekitar kita. Itulah hal yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas tambahan atau PR. Setelah kalian mempelajari, menyimak, serta tanggap materi tersebut, silakan buat suatu catatan ringkasan dan kumpulkan di pertemuan minggu depan. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.